Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran IPS untuk jenjang SMP atau MTS, khususnya kelas 9 pada tahun 2021. Nah, soal-soal kali ini merupakan soal latihan ya, soal latihan untuk persiapan menghadapi ujian sekolah. Dan semoga ini bisa menjadi referensi belajar adik-adik SMP atau MTS di kelas 9. Nah, sebelum masuk ke soal, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 daerah bernama A, B, dan C. Daerah A ke B berjarak 100 km. Daerah A menuju daerah C berjarak 75 km. Wilayah A biasanya membeli sayuran ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui wilayah C juga penghasil sayuran. Karena jarak C lebih dekat, maka pembeli sayuran dari wilayah A akan memilih membeli sayuran di wilayah C. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan di samping adalah A. Saling melengkapi, B. Kesempatan antara, C. Saling membutuhkan, D. Keadaan dapat dipindahkan. Jawaban yang benar adalah yang B. Kesempatan antara. Karena pertimbangan jarak dari A sampai C lebih dekat. Jadi jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada 4 tabel, masing-masing tabel ada gambar. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk dalam simbol area dalam peta ditunjukkan pada angka A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 3. Soal nomor 3. Seorang pasien yang berobat ke dokter akan cepat sembuh karena salah satunya punya keyakinan dokter tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya. Hal ini menunjukkan faktor interaksi sosial. A. Imitasi, B. Identifikasi, C. Sugesti, D. Simpati. Jawaban yang benar adalah yang C. Sugesti. Soal nomor 4. Agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaannya kita harus dapat menyusun skala prioritas dengan tujuan A. Membeli barang dan jasa yang kita butuhkan, B. Memilih kebutuhan sekarang,
C. Menentukan kebutuhan yang paling penting. D. Bekerja dengan penuh semangat. Jawaban yang benar adalah yang C. Menentukan kebutuhan yang paling penting. Soal nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada dua tabel. Tabel pertama, nomor 1 nasi, nomor 2 kompor, nomor 3 kopi, nomor 4 motor. Tabel 2. Ada A. Gula, B. Jagung, C. Gas, D. Pertalit. Berdasarkan data di atas, pasangan yang tepat sebagai barang substitusi adalah A. Nomor 4 dengan D, B. Nomor 3 dengan A, C. Nomor 2 dengan C, D. Nomor 1 dengan B. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 1 dengan B, yaitu nasi dan jagung. Soal nomor 6. Semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi pemerintah atau swasta, disebut dengan A. Pelaku ekonomi, B. Kegiatan ekonomi, C. Konsumsi, D. Produksi. Jawaban yang benar adalah yang A. Pelaku ekonomi. Soal nomor 7. Perhatikan kurva penawaran. Ada sebuah kurva penawaran. Silakan terlebih dahulu diperhatikan. Berdasarkan kurva di samping dapat disimpulkan bahwa A. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. B. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. C. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. D. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Jawaban yang benar adalah yang B. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Soal nomor 8. Pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produksi dari luar negeri merupakan bagian dari fungsi pemerintah atau negara sebagai A. Distributor, B. Regulator, C. Konsumen, D. Produsen. Jawaban yang benar adalah yang B. Regulator. Jadi pemerintah atau negara sebagai regulator. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 4.
Memperkenalkan alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 5. Mempermudah mendapat alat kebutuhan bagi konsumen. Manfaat perdagangan antar pulau ditunjukkan pada nomor A 123, B 124, C 125, D 134. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Soal nomor 10. Dalam kegiatan membeli barang dari luar negeri, seseorang atau badan yang melakukan impor harus membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Ada dua kategori tentang barang-barang impor Indonesia, antara lain A. Impor non-migas, B. Ekspor non-migas, C. Ekspor dan impor, D. Migas dan non-migas. Jawaban yang benar adalah yang D, migas dan non-migas. Soal nomor 11. Kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait disebut A. Ekonomi nelayan, B. Ekonomi kelautan, C. Ekonomi pesisir, D. Ekonomi maritim. Jawaban yang benar adalah yang D. Ekonomi maritim. Soal nomor 12. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, realita industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum baik. Sebab A. Daya beli dan pemasarannya belum memadai, B. Pangsa muatan armada kapal masih tergolong rendah, C. Pelayanannya meningkat tetapi belum produktif dan stabil, D. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayanan sudah baik. Jawaban yang benar adalah yang B. Pangsa muatan armada kapal masih tergolong rendah. Soal nomor 13. Suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien. Hal tersebut selain didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, juga dipengaruhi oleh faktor A. Tradisi suatu negara, B. Ideologi negara tersebut, C. Kepercayaan yang dianut oleh negara tersebut, D. Kualitas sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah yang D. Kualitas sumber daya manusia. Soal nomor 14. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah bila dibandingkan dengan negara lain disebabkan negara tersebut
A. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Sumber daya alam yang melimpah. C. Kondisi iklimnya mendukung. D. Keragaman budaya di negara tersebut. Jawaban yang benar adalah yang A. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Ada 4 tabel. Tabel pertama, 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar tradisional, 4. Barang antik, 5. Film video, 6. Radio dan TV. Tabel 2, 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Seni pertunjukan, 4. Film video, 5. Pasar seni, 6. Radio dan TV. Tabel ketiga, 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar seni, 4. Barang antik, 5. Migas, 6. Radio dan TV. Tabel 4, 1. Periklanan, 2. Listrik, 3. Pasar seni, 4. Barang antik, 5. Film video, 6. Radio dan TV. Berdasarkan tabel di atas, unsur klaster yang termuat dalam Inpres nomor 6 tahun 2009 ditunjukkan angka Romawi A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah yang B, tabel nomor 2. Soal nomor 16. Untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia, pemerintah mengadakan fasilitas kegiatan untuk menunjang tujuan tersebut. Bentuk fasilitasi kegiatannya adalah A. Penambahan modal, B. Perekrutan tenaga baru, C. Konteks dalam dan luar negeri dan perekrutan tenaga baru, D. Konteks dalam dan luar negeri, training dan promosi. Jawaban yang benar adalah yang D. Konteks dalam dan luar negeri, training dan promosi. Soal nomor 17. Indonesia mampu memproduksi kopi dan sawit secara lebih murah, tetapi tidak mampu menghasilkan timah seperti halnya Malaysia. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan sawit, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Hal itu sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang disampaikan oleh A. David Ricardo, B. Adam Smith, C. Donald Trump, D. John Petrucci. Jawaban yang benar adalah yang A. David Ricardo. Soal nomor 18. Berikut adalah cara agar produk Indonesia dapat menembus pasar internasional di era perdagangan bebas, kecuali A. Mempersiapkan produk berstandar nasional dan internasional, B. Produksi barang secara besar-besaran, C. Perluas jaringan dengan pemasaran aktif di dunia online, D. Ikuti pameran lokal dan luar negeri,
Jawaban yang benar adalah yang B. Produksi barang secara besar-besaran. Soal nomor 19. Agar roda pemerintahan sebuah negara yang baru merdeka bisa berjalan dengan baik, langkah yang diambil para pemimpin bangsa sehari setelah memproklamasikan kemerdekaan yaitu A. Membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, B. Menjadi anggota PBB, C. Membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara, D. Mengadakan kerjasama di bidang perekonomian di tingkat regional. Jawaban yang benar adalah yang C. Membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Soal nomor 20. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer. Dalam perkembangannya, justru terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut tertera di bawah ini, kecuali A. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. B. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantinya dengan DPR GR. C. Presiden membentuk DPAS dan BPK. D. Pengangkatan presiden seumur hidup. Jawaban yang benar adalah yang C. Presiden membentuk DPAS dan BPK. Soal nomor 21. Situasi politik pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan antar partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pendapat yang sulit sekali untuk mencapai titik temu dan membuat kondisi negara semakin tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Soekarno melakukan tindakan A. Mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Membubarkan semua partai politik. C. Mengumumkan keadaan darurat sipil. D. Dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.